Selamat siang pemirsa, senang sekali kami menjumpai Anda pada CIBC News edisi hari ini 25 Desember 2022. Beragam informasi dari Majene dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Nurfaya Ghazali dan saya Nasruddin, kita ke berita pertama. Pemirsa, jalan berlobang dan bergelombang tepatnya berada di Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sangat meresahkan pengendara. Seperti apa beritanya? Saksikan berita selengkapnya. Seperti inilah kondisi jalan Trans Sulawesi yang berada di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 1 Desember 2022. Jalan ini kerap membahayakan para pengendara, khususnya kendaraan beroda 6 ketika melintas di daerah ini. Kondisi jalan saat ini berlubang dan bergelombang membuat para pengguna jalan harus ekstra berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal jalan tersebut berada di daerah Kota Majene dan hanya berjarak kurang lebih 2 km dari kantor Bupati Majene. Namun kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Hampir 1 tahun kondisi aspal jalan ini terkelupas dikarenakan hujan deras dan tanah di sekitar jalan longsor ke arah laut dan mengakibatkan tiang listrik pun ikut amblas. Pengguna jalan berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi jalan yang memprihatinkan dan membahayakan masyarakat. Pemerintah dapat memperbaiki jalanan ini agar tidak lagi membahayakan pengendara. Tak hanya itu, pengendara juga mengeluhkan kondisi jalan tersebut karena seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pasir dan juga debu mengganggu kesehatan pernapasan para masyarakat. Kebakaran pada Jumat lalu yang terjadi di Desa Malakbo, Kecamatan Tanda Kaula, Kabupaten Mamasa, menggerakkan aliansi pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Majene dan sekitarnya untuk mengadakan galang donasi para korban kebakaran sebagai bentuk rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Aliansi Organisasi Mahasiswa mengadakan aksi galang donasi untuk korban kebakaran yang terjadi pada 9 Desember lalu. Dalam aksi penggalangan dana pada Minggu malam tersebut juga melibatkan organisasi daerah seperti dari Organda Toraja, Tanduk Kalua, Pitu Lunasalu, Sumarorang, Gamata, dan juga Gemar. Dalam wawancara bersama Mas Rion, salah satu anggota aliansi, ia mengatakan bahwa aksi donasi ini bertujuan untuk meringankan saudara kita yang sedang tertimpa musibah kebakaran di Malakbo. Jadi kami di sini datang aliansi guna membantu saudara-saudara kita yang tepatnya di Malakbo pada hari Jumat yang lalu rumahnya ludes terbakar dan seisi rumah tidak ada yang bisa diselamatkan. Jadi kami datang di sini untuk aliansi demi meringankan air mata untuk mengobati air mata saudara-saudara kita. Mas Rion juga menambahkan bahwa sebagai mahasiswa adalah agen perubahan dalam membantu sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan. Muhammad Tasrif, Indah Nur Aulia, Nur Fadila, Majene, Sulawesi Barat. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, hebohnya warga akibat munculnya buaya di Sungai Mandar Tinambung. Berikut informasinya. Warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, digegerkan oleh kemunculan buaya di Sungai Mandar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Buaya berukuran kurang lebih 3 meter tersebut nampak berenang santai di tengah arus sungai yang tenang. Kemunculan buaya tersebut mengundang rasa penasaran para warga di sekitar dan yang melewati jalan Poros Polewali hingga Majene, tepatnya di atas jembatan Tinambung, Sungai Mandar. Mereka pun sengaja menepi untuk menyaksikan penampakan buaya tersebut hingga berusaha mengabadikan reptil buas yang muncul. Sesekali kepala buaya muncul sehingga menarik perhatian para warga. Apakah buaya itu setiap saat muncul atau tiap hari atau seperti apa? Kalau munculnya setiap hari itu ya endangnya sih mantap muncul karena dia pernah muncul biasa buaya mak narembo malah kejadian atau kadang dia teguran apakah dia bencana yang akan datang ya iya mari waktu now dia tuh alo.
Terima kasih banyak, Pak. Pak Mawardi mengatakan bahwa buaya tersebut tidak tiap hari muncul. Konon masyarakat sekitarnya meyakini bahwa buaya tersebut adalah penjaga Sungai Mandar dan akan muncul ketika akan ada sesuatu kejadian, bencana atau teguran yang akan datang. Pemirsa, kondisi jalan kerap menjadi masalah yang menghalangi aktivitas masyarakat. Salah satu contohnya, jalan di Dusun Konja, Desa Pamboborang, Kabupaten Majene yang rusak parah dan dalam kondisi berlubang. Berikut informasinya. Seperti inilah kondisi jalan yang berada di Dusun Konja, Desa Pamboborang, Kabupaten Majene. Jalan ini rusak parah dan berlubang cukup dalam sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kendaraan. Jalan ini juga kerap membahayakan pejalan kaki yang melintas, sebab kondisi jalan yang tidak merata. Warga yang bermukim di Dusun Konja ini mengaku kerusakan berlangsung cukup lama. Warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Padahal jalan tersebut merupakan jalan utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Bagaimana kondisi jalan yang ada di Dusun Konja ini, Pak? Ya, kalau kondisi jalan di sini barangkali kita bisa saksikan sendiri bagaimana kondisinya, bahwa jalan di sini, akses jalan di sini, Desa Pamboborang khususnya di Dusun Konja ini, bahwa jalan di sini sangat parah, apalagi di sini sudah banyak kejadian kecelakaan, barangkali begitu. Jadi kondisi jalan ini sudah berapa lama rusaknya, Pak? Di sini rusaknya akses jalan di Dusun Konja sampai di Dusun Konja Selatan. Salah satu penyebab rusaknya jalan, kerap terjadi hujan deras dan banyak kendaraan besar yang sering melintas, sehingga memperparah kerusakan jalan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan seperti halnya di daerah lainnya. Nur Intan, Masita, DNM TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, pada Jumat 18 November 2022, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dan menyebabkan air Sungai Mandar meluap setinggi 2 meter. Dampak dari meluapnya Sungai Mandar yang terjadi sepekan yang lalu mengakibatkan banyak kerugian material. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 3 dusun terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tinambung dengan ketinggian muka air beragam. Terpantau tinggi permukaan air antara 30 hingga 150 cm. Selain itu, kejadian ini juga menyebabkan banyak rumah rusak di salah satu lokasi. Data BPBD setempat mencatat 3 dusun terdampak, yaitu Dusun Kekes, Dusun Sepak Batu, Dusun Katiting yang terletak di Kecamatan Tinambung. BPBD mencatat kerugian material akibat banjir berupa 108 unit rumah terendam, 2 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak berat, 1 sekolah dasar terendam. Luapan banjir ini juga membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai penyakit. Selama 2 hari, anggota TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan juga elemen masyarakat lain sudah turun ke lapangan membantu proses pemulihan pasca bencana banjir di lokasi tersebut. Meluapnya Sungai Mandar melumpuhkan jalur transportasi sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Banjir merusak rumah dan isi barang-barang dalam rumah, juga membuat lingkungan menjadi kotor, tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai penyakit.
Pemirsa, empang biasanya dijadikan sebagai tempat memelihara dan budidaya ikan. Namun sayangnya, di lingkungan pasaran justru kolam empang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Berikut informasinya. Empang dikenal sebagai kolam untuk budidaya ikan. Namun sayangnya bukan lagi ikan yang terlihat, melainkan tumpukan sampah yang berserakan di lingkungan pasaran Kabupaten Majene. Akibat kurang disiplinnya warga sekitar terhadap pembuangan sampah rumah tangga justru menjadikan situasi semakin memburuk. Pasalnya, aroma tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah itu menjadikan warga merasa sangat terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, termasuk yang melintas di sekitar daerah tersebut. Kami sebagai penghuni di sini sangat terganggu dengan aroma yang ada di sini. Baik kami mau tidur, makan juga susah karena aromanya sangat menyengat. Lebih lanjut, ia berharap agar warga sekitar tidak lagi membuang sampah di empang ini dan pemerintah dapat lebih peka dengan mengirimkan petugas pengangkut sampah untuk bersama mengatasi masalah tersebut. Andi Yusraer, DNM TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, jalan menuju STIN Majene cukup memprihatinkan. Padahal jalan tersebut merupakan akses menuju ke gedung perkuliahan mahasiswa. Berikut informasinya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang merupakan satu-satunya PTKIN yang ada di Kabupaten Majene berdiri sejak tahun 2016 lalu. Kini usianya sudah mencapai 6 tahun. Namun sudah bertahun-tahun jalan akses menuju gedung perkuliahan STIN Majene ini tak kunjung diperbaiki. Jalan tersebut terlihat 30 meter dari gerbang kampus STIN Majene. Jalan akses menuju gedung perkuliahan itu dipenuhi lubang dan kerikil lepas, sehingga banyak dari mahasiswa yang mengendarai motor mengalami kecelakaan. Ika, salah satu mahasiswa STIN Majene, mengatakan bahwa perbaikan jalan tak kunjung dilakukan, sebab pihak dari STIN Majene lebih mengedepankan pembangunan gedung untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Persoalan jalan tersebut masih cukup layak diakses bagi pengguna jalan. Ika juga berharap agar jalan ini segera mendapatkan anggaran perbaikan menjadi lebih baik, agar tidak ada lagi kecelakaan baik mahasiswa maupun dosen saat mengakses jalan tersebut, dan para pengguna jalan bisa nyaman saat mengendara. Satu harapan saya untuk jalanan menuju naik gedung STIN Majene, yaitu agar jalanan ini ke depannya bisa merata, agar banyak mahasiswa yang tidak korban dan juga dosen-dosen bisa memanfaatkan jalan ini sebaik-baiknya. Hujan deras mengakibatkan jembatan penghubung desa di Kecamatan Alu ambruk. Jalan menuju dua desa tersebut pun terputus total. Jembatan ambruk itu merupakan jalur penghubung Desa Kalumaman dan Desa Saragian di Kecamatan Alu. Hujan terjadi pada Jumat sore membuat sungai meluap. Imbas dari jembatan ambruk ini, pengguna kendaraan yang hendak melintasi harus dialihkan sementara. Ambruknya jembatan penghubung dua desa ini berada di perbatasan antara Dusun Sumardan, Desa Kalumaman, dan Dusun Soso, Desa Saragian. Jadi bagaimana aktivitas warga di sini setelah jembatan ini roboh? Tentunya warga di sini sangat kerepotan untuk menyeberang ke kampung sebelah. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait jembatan ini? Pemerintah sudah meninjau jembatan ini dan sudah memasukkan dana sebesar 3M untuk membangun jembatan kembali. Penyebab ambruknya jembatan itu diduga akibat rembesan air yang terlalu besar imbas luapan air di sungai, hingga membuat jembatan tidak kuat menahan arus sungai tersebut. Pemirsa, di Kabupaten Majene selalu kaya akan tempat makan, seperti kafe yang instagramable. Nah, siang ini Nur Intan akan menemani kita untuk melihat keindahan kafe sudut lagi. Ditambah dengan menu yang sangat lezat namun dengan harga terjangkau,
menjadi andalan banyak orang, khususnya anak muda. Dimulai dari minuman boba sampai kentang goreng. Kira-kira seperti apa ya? Nah, inilah dia khusus liputannya untuk Anda. Rekomendasi kafe sudut lagi yang cocok untuk hangout bertempat di Labuang, Kabupaten Majene. Ketika memasuki kafe sudut lagi, pelanggannya akan disuguhkan dengan desain naturalis modern dengan spot full light design, ditambah dengan interiornya yang instagramable. Kafe yang buka dari pukul 9 pagi sampai 12 malam ini dikunjungi banyak orang, baik bersama keluarga maupun sahabat-sahabat terdekat. Dan tentunya tidak akan lupa mengabadikan momen saat berkunjung ke tempat ini. Dan jangan khawatir, bagi Anda yang beragama Muslim, di tempat ini juga telah disediakan tempat berwudu dan musolah kecil untuk melaksanakan ibadah sholat. Kafe ini banyak dikunjungi khususnya oleh anak muda untuk nongkrong dan mengerjakan tugas, sambil menikmati menu premium yang disediakan. Tentunya dengan menu yang sangat menggugah selera, tetapi tetap dengan harga yang terjangkau. Kebersihan yang sangat dijaga pun menambah kenyamanan pengunjung. Alasan tak mungkin bisa dipaparkan kenapa berkunjung di kafe ini? Iya, alasannya berkunjung kan biasanya kalau kita ke Majene ada tugas, jadi ambil kerja tugas, menikmati hidangan yang ada di sini. Jadi bagaimana menurut Kak tentang interior dari kafenya Kak? Yang pertama biasanya sih kalau menurut saya kan pertama kebersihannya, terus interiornya lumayan bagus, nongkrong, dan pelayanannya juga bagus. Pelayanannya bagus. Bisa Anda coba saat berkunjung ke kafe ini hanya dengan merogoh kocek Rp17.000 saja, yaitu minuman Milk Regal. Minuman dengan perpaduan susu yang creamy dicampur dengan renyahnya biskuit Regal, the perfect balance of taste. Rasa yang manis di lidah penikmatnya. Di sini Anda juga bisa memesan cemilan pelengkap seperti kentang goreng dengan harga Rp17.000 saja loh. Anda sudah bisa menikmati rasanya yang gurih, dipadukan dengan saus tomat yang sangat cocok dan sangat lezat untuk dimakan. Menu ini rekomendasi jika Anda ingin berkunjung ke kafe sudut lagi. Nur Intan, Masita, DNM TV. Dunia jajanan Korea Selatan kini hadir menjadi makanan terhits di Kabupaten Majene. Nah, seperti apa beritanya? Saksikan berita selengkapnya. Memiliki cita rasa yang unik, makanan berasal dari luar negeri, berbahan dasar keju yang memanjakan lidah anak muda yang ada di Indonesia, yakni jajanan mozzarella. Jajanan mozzarella adalah keju mozzarella yang dibentuk seperti steak yang ditusuk menggunakan lidi, dibalut dengan adonan tepung terigu, dibaluri tepung roti, yang kemudian digoreng sehingga kecoklatan dan diberi berbagai varian rasa. Camilan ini awalnya populer di negara Korea Selatan, namun dengan merambatnya informasi mengenai dunia kuliner, sehingga jajanan mozzarella ini banyak digandrungi oleh remaja Indonesia, terutama bagi penyuka K-pop atau berkaitan dengan budaya Korea Selatan. Salah satu jajanan Korea Selatan yang ada di daerah Majene adalah kedai jajanan mozzarella Majene. Kedai ini menghadirkan jajanan mozzarella yang tidak ada tandingannya dengan kedai pesaingnya yang ada di area Majene. Jajanan ini sangat digandrungi oleh masyarakat Majene, terutama anak mudanya, bahkan sampai konsumen di luar daerah Majene.
Kedai jajanan mozzarella ini awalnya merintis sejak tahun 2019. Namun dengan segala keterbatasan membuat jajanan ini hanya memproduksi di rumah saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kedai jajanan ini dapat membuka 2 cabang yang berlokasikan di area Majene, depan kantor DPRD tepatnya samping Stadion Majene, dan di Tinambung tepatnya di samping Tugu Andi Depo. Pedagang tersebut mengatakan ada berbagai varian rasa stik mozzarella, yaitu varian mozza manis seperti Coco Mozza, tiramisu mozza, green tea mozza, hingga varian mozza bercita rasa gurih seperti full mozza, full sosis, mozza sosis dengan 2 varian topping tambahan yaitu kentang dan mie. Kalau soal pengunjungnya kan tergantung dari cuaca. Kalau biasa hujan di sini Majene banjir, ya nggak rame kalau hujan Kak, begitu. Kalau soal omsetnya ya tergantung dari cuaca juga. Kalau soal bukanya buka jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nah, untuk harganya berbagai macam olahan mozzarella stick dibanderol dari harga 11.000, 12.000, 14.000 hingga 15.000. Kedai jajanan ini juga dibuka dari pukul 13.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tampil menarik tentu telah menjadi keinginan banyak orang. Tapi siapa sangka untuk berpenampilan menarik harus menguras isi kantong. Membeli baju bekas impor atau cakar, nah kini masih menjadi tren. Nah khususnya bagi masyarakat Majene, Sulawesi Barat. Berikut informasinya. Di tengah riuhnya suasana pasar malam Pinanga Majene yang dikelilingi dengan pedagang kaki lima, terdapat pula salah satu tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, yakni pasar baju bekas atau cakar. Bahkan anak muda hingga orang tua pun silih berganti berdatangan di tempat ini. Kegiatan pasar cakar sedianya berlangsung setiap hari Kamis dan Minggu mulai dari pukul 7 sampai 10 malam. Adapun untuk penjual cakar ini kebanyakan pendatang dari Polewali Mandar. Untuk pakaian bekas yang dijualkannya pun rata-rata diimpor dari Korea. Terlihat begitu antusiasnya warga yang meminati barang cakar ini. Bahkan pengunjung diperkirakan mencapai ratusan orang yang datang untuk berbelanja. Aneka jenis pakaian pun dapat kita jumpai di sini. Di antaranya celana dan baju anak-anak hingga orang tua. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp20.000 saja sampai dengan kisaran Rp100.000. Walaupun terkesan murah, tapi kualitasnya tidak murahan atau mengecewakan. Dedi Aswar yang berprofesi sebagai pedagang cakar mengungkapkan motivasinya dalam menjalani bisnis ini. Baginya pekerjaan tersebut tidak terlalu sulit namun dapat memperoleh banyak keuntungan. Motivasinya karena keuntungannya lumayan, terus kerjanya juga tidak terlalu sulit. Cara dapat barangnya juga ya susah gampang, tapi ya lebih banyak mudahnya sih daripada susahnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh bisa mencapai kisaran Rp5 juta dalam per bulannya. Berdasarkan 3 lokasi penjualan, yakni Pasar Sentral Polewali, Tinambung, dan Majene. Andi Yusraer, DNNT. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Di Majene, Sulawesi Barat terdapat rumah sakit umum yang dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah yang kita kenal sebagai Museum Mandar. Namun sayangnya akhir tahun ini Museum Mandar tersebut kurang dikunjungi oleh masyarakat. Museum Mandar terletak di Jalan Raden Suradi, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Buka dari hari Senin sampai Minggu, pukul 8 pagi hingga 4 sore.
Biaya tiket masuk bagi anak-anak sebesar Rp3.000, sedangkan orang dewasa sebesar Rp5.000. Koleksi yang ada di Museum Mandar ini menyimpan sekitar 1.304 buah koleksi, meliputi koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, seni rupa, dan teknologi. Koleksi tersebut bentuknya berupa alat perang, perabot rumah, pakaian pernikahan adat Mandar, alat musik tradisional, miniatur rumah adat, miniatur lopi sande, peralatan nelayan, dan masih banyak lagi. Museum yang buka setiap harinya ini selalu sepi pengunjung. Bahkan dalam satu hari terkadang tidak ada pengunjung satupun. Museum ini masih sangat sedikit peminat. Pengunjungnya pun hanya terdiri dari siswa yang melakukan studi tour. Untuk kali ini, untuk masalah pengunjung di Museum Mandar, untuk akhir-akhir ini memang sih agak-agak kurang pengunjung, kecuali misalnya hari Sabtu dengan hari Minggu. Jadi biasanya kalau hari Sabtu dan hari Minggu, khusus untuk para sekolah biasanya datang kunjungan rombongan begitu. Iya, kecuali kalau hari-hari biasanya pengunjung 5 orang sampai 10 orang. Oke, terima kasih. Pengurus museum juga menambahkan bahwa di Museum Mandar Majene ini mempunyai program sekolah masuk museum. Hal ini diadakan untuk menarik para pengunjung. Pemirsa, tradisi kuda menari atau sayap patudu meriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Di Desa Renggean, Kecamatan Dimboro, Kabupaten Polewali Mandar, berikut informasinya. Sayap patudu adalah warisan budaya dari suku Mandar. Arti dari sayap patudu adalah kuda yang menari. Sayap patudu diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Kuda dihiasi dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda diiringi dengan tabuhan musik rebana dan pembacaan syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Syair yang dibacakan membahas tentang Islam dan Mandar. Acara Maulid yang dirangkaikan sayap patudu menjadi tradisi masyarakat Mandar setiap perayaan Maulid. Kepala Desa Renggian Muhdar mengatakan, Maulid tahun ini mengangkat tema Mapamesa Patuyu Ma'ayafui Allo Attalenganna Nabita. Menurutnya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara jelas tentang kepribadian Rasulullah SAW. Karena itu, warga Lamase Desa Renggiang tetap merayakan Maulid Nabi untuk menang kembali kelahiran Rasulullah SAW dengan cara berzikir, bersalawat, dan doa bersama. Pemerintah desa berharap dengan kegiatan ini anak-anak di desanya lebih giat belajar mengaji agar dapat menunggangi sayap patudu. Dia mengatakan, semoga anak-anak yang tamat mengaji dan naik kuda lebih rajin lagi untuk belajar mengaji. Dan atas nama pemerintah Desa Renggiang akan berupaya mendukung dan menyiapkan kuda dan segala hal yang dibutuhkan dalam lancarnya dan terlaksananya acara ini. Salah satu panitia remaja masjid mengungkapkan harapannya agar para masyarakat tetap semangat mengajarkan anaknya untuk tetap belajar membaca Al-Quran agar Maulid Nabi Muhammad yang dirangkaikan dengan sayap patudu telah dilaksanakan di tahun mendatang. Ia juga berharap pemerintah Desa Renggian tetap merespon baik diselenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan sayap patudu sebagai budaya Mandar. Mudah-mudahan para masyarakat di sini lebih semangat mengajarkan anaknya untuk
anak-anak lebih mahir membaca Al-Quran dan lebih mengenal Rasulullah SAW. Pemirsa, di Majene, tepatnya di Rangas Timur, terdapat sebuah masjid yang menyerupai Ka'bah. Di dalamnya terdapat ukiran yang sangat indah dan menarik. Seperti apa beritanya? Simak liputan berikut ini. Rangas Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai masjid yang sangat unik. Karena keunikannya yang menyerupai Ka'bah, masjid ini diberi nama Nurul Azizil Hakim. Dibangun oleh keluarga besar Andi Zulkifli Aco pada tahun 2020 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Bupati Majene. Kesan Ka'bah akan sangat terlihat karena adanya batu Hajar Aswad pada salah satu sudut bangunan masjid dan memiliki ukiran putih yang menyerupai kiswan. Uniknya, bangunan ini mengundang banyak orang untuk singgah mengobati rasa penasarannya. Tak hanya dijadikan tempat untuk beribadah, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat untuk berfoto. Bangunan masjid ini dihiasi dengan kaligrafi emas yang menutupi bagian luarnya, dan juga hiasan yang berada di sekitarnya. Jika Anda berkunjung ke masjid ini, terdapat tempat untuk beristirahat dan fasilitas lain seperti tempat wudhu dan ibadah. Ketika memasuki bagian dalam dari masjid, kesan pertama yang akan dilihat adalah kemewahan dan keindahan yang memanjakan mata. Dengan bahan interior yang keseluruhannya terbuat dari kayu. Berbagai ukiran kaligrafi 3 dimensi, tasbih raksasa, serta lampu besar yang menambah kemegahan dari bangunan ini. Pemirsa, bermain bersama teman-teman dengan permainan yang dimainkan oleh anak-anak media 90-an juga tak kalah seru dengan permainan gadget sekarang, seperti di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu permainan tradisional yang kembali fenomenal adalah lato-lato. Berikut informasinya. Permainan lato-lato kembali menghibur di era saat ini. Jika dahulu harga permainan ini kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, kini harganya mencapai belasan ribu rupiah. Permainan ini memang terlihat cukup sederhana, namun tetap membutuhkan pengawasan orang tua. Lato-lato ini kerap ditemukan oleh gerombolan anak yang gemar bermain permainan yang suaranya nyaring terdengar, tampak asik dan bahkan berlomba antar satu sama lain. Permainan ini terdiri dari 2 bola kecil yang terbuat dari plastik, yang masing-masing dikaitkan pada seutas tali lalu dimainkan dengan sebelah tangan, diayun ke atas dan ke bawah hingga berbenturan. Ketukan yang senada membuat anak-anak semangat memainkan permainan tersebut. Tak hanya digandrungi oleh anak-anak, bagi masyarakat kelahiran 90-an tentunya tidak asing lagi dengan permainan tersebut. Saya kira dampak positif dan viralnya lato-lato ini setidaknya dapat mengurangi kebiasaan anak-anak bermain game online. Rifai menambahkan, semoga permainan tradisional lainnya dapat mengikuti jejak lato-lato yang viral ini, dan anak-anak kembali menghidupkan permainan-permainan yang kami mainkan waktu kecil dulu. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Semarak Pesta Bola tahun 2022 dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Termasuk warga di Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Mereka berkreasi dengan menyulap kampung mereka menjadi kampung Piala Dunia. Kampung yang berada di pesisir pantai itu dipenuhi dengan ornamen berbau Piala Dunia. Mulai dari gerbang masuk terdapat ornamen Piala Dunia. Semakin masuk ke kampung, penggambarannya semakin kental dengan hiasan-hiasan Piala Dunia, termasuk bendera 32 kontestan tersebar di sudut-sudut kampung. Jalan-jalan pun tak luput dihias berupa kemeriahan supporter menyambut Piala Dunia.
Selain itu, gambar bintang-bintang sepak bola dunia juga muncul di berbagai sudut. Lalu terdapat pula lukisan raksasa bergambar bendera negara yang ikut serta di kejuaraan Piala Dunia sebagai penegas, dan juga pasar yang didekorasi seunik mungkin demi menyambut FIFA World Cup ini atau umum disebut sebagai Piala Dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita di CIBC News pada hari ini. Saya Nurfaya Ghazali dan saya Nasruddin serta seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.